وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل صلاة تغنينا بها من ظلمات الجهل والباطل وتكرمنا بها من نور العلم والفضل وتودعنا بها واشفنا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به بسم الله الرحمن الرحيم. سؤله كل متطلبات الحياة. يرتزم الفكر الإسلامي القوانين بأنه يتناول علاقة الإنسان الثلاث: علاقته بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بمجتمعه إلى آخره. الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا. Islam artinya satu sistem yang sempurna dan paripurna yang mencakup segala aspek kehidupan. Sistem yang sempurna dan paripurna yang mencakup segala aspek kehidupan. Tidak ada satu sisi kehidupan yang Islam tidak masuk di dalamnya. Tidak ada sisi kehidupan yang Islam tidak memberikan arahan kepada umat manusia. Dari urusan yang paling besar, urusan dunia, urusan planet ini, sampai kepada urusan RT RW, bahkan sampai kepada urusan jomblo. Sendiri kan jomblo, sendiri itu ada. Setelah ada dunia di jomblo, itu pun ada aturannya. Ada aturan. Tidak ada sisi kehidupan yang Islam tidak berbicara. Dalam hal ini adalah urusan dunia. Dalam ini adalah urusan ia tanawal mazahirul hayati jami'an, mencakup segala aspek kehidupan, gedenya kecilnya sampai kepada urusan jomblo, sampai kepada urusan jomblo, sampai kesedihan itu. Udah gitu, apa namanya, jomblo ini mau kawin, ada aturan lagi kan? Ada aturan lagi. Udah kawin ketagihan pengen apa? Ada aturannya kan? Ada. Tidak apa-apa, semuanya diatur. Dia tanawal masalah hayat kita, semua aspek kehidupan ada aturannya. Tidak ada. Maka kita adalah al-Islamu daulatun wa watan. Artinya lebih komplitnya bahwasanya Islam adalah negara dan aturan bernegara. Negara dan aturan bernegara. Gedenya. Jadi urusan yang paling kecil kita sampai motong kuku aja agama lain gak yang dia nyari. Motong kuku aja agama lain gak yang dia ajarin. Kita mau diajarin motong kuku juga. Sikat gigi diajari loh. Islam datang dengan gitu sempurnanya. Mencakup segala aspek kehidupan. Apa saja Islam kalau tidak ajaran. Tidur di jongkang tolong udah ada aturannya, ada aturannya. Ini bukan apa-apanya nikah tidur sama ini begitu aja udah enggak, semuanya ada aturan. Itu yang katakan nizam sabilun yatanawal mazahirul hayati jami'an. Dia ada sisi yang sempurna dan paripurna yang mencakup segala aspek kehidupan. Baik, ahkam al-ibadah. Ahkam al-ibadah. Yang pertama adalah hukum-hukum ibadah.
Hukum ibadat, aturan ajaran ibadat, li annallaha la yu'badu an jahlin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau disembah dengan kebodohan. Tidak tanggap begitu enggak. Innallaha la yu'badu an jahlin. Allah taala tidak mau disembah dengan kebodohan. Pokoknya dia ajarkan caranya ibadat dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurang. Ditambahin bid'ah, dikurangi bid'ah, sudah paten. Karena urusan ibadat dan sudah terbukukan semuanya. Ya. Urusan ibadat sudah paten. Mau sholat, kayak mau puasa, kayak mau apa, seluruh urusan ibadat semuanya sudah paten. Intinya adalah Allah la yu'badu min jahlin. Allah Subhanahu wa taala dan mau disembah dengan kebodohan. Tadi dikasih tuntunan begini gitu kan. Cara ibadah. Baik mulai min taharatin wa salatin wa siyamin wa hajjin wa zakatin wa nadrin, na'am, wa yaminin wa nadran. Baik itu perkara apa namanya taharah, masalah kebersihan, masalah kesucian. Masya Allah saudara-saudara, apa namanya, tidak ada agama mau agama samawi apalagi agama-agama buatan-buatan Konghucu gitu, tidak ada apa namanya aturan kebersihan sedetil aturan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Istijah, orang barat sampai sekarang belum ada istijah itu. Orang barat sampai sekarang belum ada istijah. Tinggi mana kayak budaya. Tapi kalau kita bukan sekedar istijah saja, nongkrongnya sampai dia cari, sampai dia ajarin. Allamana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in hatta al-kharaqah. Nabi kita mengajarkan segala sesuatu sampai kepada urusan kencing, nongkrongnya dan dehemnya. Dan dehem, ada dehemnya ya? Maka sempurna sekali agama kita. Maka kita tidak perlu dengan umat yang lain. Kita tidak perlu dengan umat kita cukup segalanya. Cukup segalanya. Semuanya ada aturannya. Mentaharatin daripada baru pakai air pelarangan dulu. Air kategorinya begini yang bisa dipakai. Air aqua nggak bersemayam, ini ada bagaimana ada air aqua, lihat dulu. Itu pada dasarnya air ini adalah air bersih, air bersih dan bisa menguap. Tetapi kalau memang dikhususkan untuk minum dan kalau kita pakai wudhu, orang bisa kehausan, tidak boleh dipakai. Ini air orang bersih. Maka di muka itu ada al-miyah al-mustabbal lis-surbi, air yang ada dan diwakafkan untuk minum. Maka tidak boleh dipakai wudhu. Kalau dipakai juga sah ilmunya. Nggak boleh dipakai pada yang dipakai buat minum, gitu kan? Nggak boleh buat wudhu. Tapi kalau kita pakai, boleh sah ilmunya. Kan repot urusannya. Kenapa? Air itu khusus digunakan untuk minum. Tapi kita tengok memang nggak ada air lain, kita pakai wudhu, sah kita. Dosa kita melakukan itu, tapi wudhunya tetap sah. Aturannya. Kemudian lagi ngomong namanya rumahnya pinggir kali, rumahnya pinggir kan, ada pinggir laut, pinggir rawa. Tetap pada batasnya. Makruhu bil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir yutaraba. Ukuran wudhu adalah begitu. Ukuran campuri, ukuran 4 kali, makanya udah itu apa namanya makruh. Bisa jadi haram. Bisa jadi kan ukuran dibatasi. Ukuran dibatasi. Kalau kita apalagi di sini, kalau dibuka dulu ketika saya nanya dulu kan, paling ngambil dulu segini ya. Dapat jatahnya segini udah. Ambil dulu sebentar, lebih kecil loh dari ini.
Yang penting kena basah. Yang penting kenapa? Tahu ilmunya tapi kena basah. Nah, udah. Aturan-aturan itu kita kalau pernah air paling banyak, apalagi orang-orang tinggal pinggir kali tinggal nyebar aja, tinggal nyebar, begitu nyebar, pop, kita lihat apa namanya orang itu rompal ada silapar beres sudah bangun enggak, udah beres, nah semuanya udah, iya, nah semuanya udah sah udah nanti itu, kembali junub dulu, dengan semuanya udah dunia dulu. Min taharatin wa salatin mahmah talab ansor ulama dalam pelaksanaan salat walaupun banyak perbedaan tapi bermuara kepada tempat itu dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang usulnya begini, ada yang duduknya begini, ada yang bacanya begini, nah semuanya adalah pada dasarnya adalah insyudah pembacaannya mutafiqah walaupun di antara ulama para mujtahid berbeda pendapat, namun apabila dikekang, apabila dikeraskan, semuanya sepakat. Mereka pada para ulama ada yang lebih dominan, artinya kehati-hatian, ada yang lebih dominan kepada ketetapan hukum. Maka terkenallah pada generasi sahabat itu ibu Syadair Ibn Umar Warukhas Ibn Abbas, hindarilah kalian ketetapan yang rada-rada ekstrim daripada Abdullah Ibn Umar dan ketetapan yang sangat meringankan daripada Abdullah Ibn Abbas. Dan kita di antara itulah. Nah, Bitaharatin wa salatin wa siyamin wa hajjin wa zakatin, semuanya sudah matang urusannya. Urusan ibadat itu semuanya udah pak. Kalau tinggal datang ke kiai, saya ini, beres sudah. Wa zakatin wa nadrin wa nazar, itu semuanya udah beres. Wa yaminin, semuanya aturannya sudah. Apalagi kita datang sumpah dan sebagainya apabila kata terkait dengan beresnya. Dia itulah yang dimaksud bahwasanya Islam itu adalah nizamun syamilun yatanawal mazahir al-hayat tabi'ah. Islam adalah sistem yang sempurna dan paripurna yang mencakup segala aspek hidup. Tidak ada dalam dunia Islam tidak masuk di dalamnya. Semua kehidupan sampai kepada urusan al-afrad wa daulah, sampai ke urusan pribadi kita, sampai kepada urusan negara. Orang sekarang saya bilang ada ulama-ulama Islam tidak mengatur urusan negara, lalu pengen wajar. Nabi kita adalah pimpinan negara. Kemudian bagaimana begitu Islam bukan negara? Asari kuasari itu tumpang tahu idea rumah. Siapa yang memotong tangan pencuri kalau bukan negara? Dapat mari kita potong tangan dan jamin kita. Namun harus dilakukan oleh negara. Islam adalah negara yang mengatur semuanya. Apa namanya? Ya karena kita akan negara kurang begitu benar dari berdiri pertamanya, kurang begitu benar. Orang Islam juga pada saat itu toleransinya kekuatan besar, sehingga mulai imbang daripada agama. Ya Soekarno punya kawan namanya Kartosuryo, deklarasikan negara Islam, bukan merampas republik. Ketika dilaksanakan itu, republik lagi nggak ada, sedang dibubarkan dalam keadaan kosong. Jadi kan bukan pemberontak, tatkala dideklarasikan Daulatul Islam, negara dalam keadaan kosong. Ini aturan politik aja. Yang namanya politik sebenarnya juga masih jahat kan begitu. Nah, dzalika mimma
Yusfati tajiwa alaqatil insan bi rabbih. Yang demikian itu adalah untuk mengatur etika kehidupan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia kepada Allah, manusia kepada manusia, manusia kepada dan semuanya. Hatta ma'al hayawanat, sehingga bagaimana kehidupan manusia dengan binatang. Baik kayak orang Papua, apa namanya, orang Papua, orang yang di atas, di bawahnya apa tuh? Babi, ya, ada aturannya. Maka apa namanya, mereka sebagai umat dakwah, ya mesti kita sampaikan kepada mereka bahwa ada loh agama yang mengatur itu. Sayangnya kan artinya misionaris yang lebih unggul di sana. Ya, misionaris lebih unggul masuk ke desa-desa gitu, dirapain ya, kandang babinya ditaruh di luar. Akhirnya mereka yang dianggap agama benar. Padahal mah nggak ada bapaknya kan gitu. Oke. Wa qad warada fil Qur'ani an ibadah bi anwa'iha nahwa 140 ayat. Telah datang di dalam Al-Qur'an urusan-urusan ibadat itu lebih daripada 140 ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatur masalah ubudiyah, masalah pada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Ditulis oleh para ulama, disampaikan setiap saat oleh para asatidz kita bagaimana Islam mengatur dalam urusan ibadah sampai kepada isilmi wal harbi, sampai kepada urusan damai dan urusan perang. Kalau Yahudi, kalau orang kafir pernah nggak ada aturan ya, walaupun PBB ada, tapi ya nggak dikubis, karena bukan dari dalam. Kalau Islam ini apa yang ngaturnya dari dalam. Jangan tebang pohon bagi orang, jangan bunuh aki-aki, nenek-nenek, anak kecil, jangan bunuh musnahkan sawah, kan itu, jangan musnahkan binatang, karena ada keperluan kita dengan kebo, ada nggak? Ada keperluan kita dengan kambing, dengan ayam, dengan pohonan, kan itu nggak boleh. Oh, ini Yahudi mah nggak begitu. Yang penting makhluk hidup kayak makhluk mati kayak apabila menghadap dia hantam, tidak ada. Sehingga kita ada Islam. Oh Israel itu antam aja apa yang ada, apa yang ada. Nggak muncul wilayah kita, walaupun ada di PBB, ya aturan manusia, ya gitu kalau nggak dilanggar sampai langgar, kan begitu. Tapi kalau aturan Allah dilanggar, konsekuensinya kalau dunia nggak kekejar, di akhirat itu dihubungin. Kalau turun akhirat kan gitu. Kalau di dunia nggak kekejar, nggak ketangkap, di akhirat bakal dikebun, mau lari, kan begitu. Maka kita tajam kan kita. Oke, kita nggak ketahuan kan, nggak ketahuan raja rumah janda apa nggak ketahuan. Ntar di akhirat, itu kan lagi melancong, masuk angin, roket mati lagi dulu benar kita. Repot urusan, repot nggak? Repot. Makanya jangan suka melancong, langsung paranin saya aja diain, kan beres urusan. Beres. Allah Subhanahu wa taala.